Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang kami hormati dan muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan siang yang mulia, pada hari yang mulia, pada bulan yang mulia. Allah tempatkan kita, Allah hantarkan kita ke tempat yang mulia untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Lalu kemudian kita berjuang sejenak kurang lebih 20-25 menit ke depan, dan kita niatkan iktikaf. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjunan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu bapak hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, tak terasa kita hari ini sudah berada di tanggal 9 bulan Muharram, atau yang disebut dengan Yaumut Tasu'ah, hari yang ke-9, di mana hari ini banyak saudara-saudara kita juga yang melaksanakan puasa sunnah. Bukan sekedar puasa Senin Kemis saja, tapi juga puasa sunnah yang namanya Yaumut Tasu'ah. Dan besok kita akan masuk kepada hari yang ke-10 atau Yaumu Asyura. Dan itu amat sangat dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan yang namanya puasa tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Kenapa Tasu'a dan Asyura ini seyogyanya kita lakukan? Karena memang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, lalu melihat ada sekelompok orang-orang Yahudi yang melaksanakan puasa, lalu Nabi tanya, kalian puasa apa? Kata orang-orang Yahudi, hari ini Yaumun Azimun, hari ini hari yang agung, kata orang-orang Yahudi. Kenapa hari ini agung? Karena hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam beserta Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Bahkan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah pada hari ini. Lalu kemudian apa kata Nabi? Ana fa'aula bi Musa minkum, aku ini lebih utama mengagungkan, menghormati Nabi Musa dibandingkan dengan kalian. Fasamahu, lalu kemudian Nabi puasa pada hari itu. Wa amara bisyamihi, dan memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan puasa. Jadi tanggal 10 itu dianjurkan kita untuk melaksanakan puasa Asyura. Namun dalam redaksi hadis yang lain Rasulullah memerintahkan kita itu wa khaliful yahud, untuk membedakan diri kita umat Islam dengan orang-orang Yahudi, menyelisihi apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu melaksanakan puasa. Kata Nabi, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Jadi kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa satu hari sebelum tanggal 10 atau setelah tanggal 10, itu kata Nabi. Untuk apa? Untuk menyelisihi dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, supaya kita tidak sama. Karena pada saat itu sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasul,
Bagaimana kami melaksanakan puasa 1 hari ini sementara ada orang-orang Yahudi yang akan melaksanakan hanya 1 hari. Maka Nabi sampaikan selisihi orang-orang Yahudi itu dengan kita puasa tanggal 9 ataukah setelah tanggal 10. Artinya tanggal 9 atau tanggal 11. Kenapa hari Asyura itu begitu utama? Karena kata Nabi, puasa yang utama setelah puasa Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, yaitu puasa yang dilakukan pada hari atau pada bulan Muharram, yaitu para ulama menjelaskan tanggal 10-nya yang disebut dengan Asyura. Oleh karena itu kesempatan bagi kita Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, mumpung kita diberikan umur oleh Allah, mumpung kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tawaran istimewa yang diberikan oleh Allah. Siapa orang yang puasa pada hari Asyura, yukaffiru sanatal madiyah, kata Nabi, Allah akan hapus dosa-dosanya 1 tahun yang telah lewat. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, mumpung kita masih berada di bulan Muharram, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita niatkan bahwa di bulan Muharram ini salah satu di antara arba'atun hurum. Bulan-bulan di sisi Allah itu berdasarkan surah At-Taubah itu ada 12. Dan di antara yang 12 itu yang disebut dengan yang namanya bulan-bulan yang dimuliakan, arba'atun hurum, itu ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Yang agak jauh itu Rajab. Tapi kalau Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu amat sangat berdekatan. Jadi yang pertama di bulan Muharram ini yang tak boleh kita lewatkan adalah mari kita songsong puasa Asyura. Kalau yang hari ini sudah puasa Tasu'a, beruntung tinggal besok. Tapi kalau yang hari ini ternyata belum juga puasa, Allah tunggu besok dan setelahnya tanggal 11 untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lalu apalagi yang seyogyanya kita lakukan? Bahwa di bulan Muharram ini bulan yang istimewa, bulan salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Karena ternyata di bulan ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya Nabi Allah Adam alaihissalam, diselamatkannya Nabi Allah Musa, disembuhkannya Nabi Allah Ayub alaihissalam dari penyakit, diselamatkannya dan dikeluarkannya Nabi Allah Yusuf dari penjara. Lalu kemudian diselamatkannya Nabi Allah Yunus alaihissalam yang 3 hari 3 malam dia berada di dalam perut ikan nun. Allah selamatkan semuanya, itu terjadi di bulan Muharram. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di bulan Muharram. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, bahkan kalau baca di dalam kitab Nasuhul Ibad, itu ketika terjadi pengejaran Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel oleh Fir'aun beserta bala tentaranya, ternyata ada satu rahasia berupa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasuhul Ibadnya, doa apa yang dibaca? Doa ini simpel, singkat, di mana Nabi Allah Musa alaihissalam menyampaikan sebuah doa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billah. Kalau bahasa anak pesantren ini doa kalau lagi kepepet, ini doa seyogyanya dibaca seperti kepepetnya Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun. Di depan bala tentaranya Fir'aun, di belakang lautan yang membentang luas. Maka pada saat itu, itulah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Musa. Allahumma lakal hamdu, ya Allah untukmu lah segala pujian. Wa ilaikal mustaka, dan kepadamu lah kami mengadu. Wa antal musta'an, dan engkaulah yang memberikan pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai oleh-oleh untuk kita nanti di akhir
kultum ini saya ingin sama-sama kita baca, dan insya Allah doa ini mustajab, apalagi pada kondisi kepepet. Ya, ini doa yang dibaca oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasuhul Ibadnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, lalu yang kedua, di bulan Muharram ini kita kenal dengan sebutan Lebaran Anak Yatim, terutama pada hari Asyura itu. Walaupun dalam prakteknya kita sesungguhnya tidak diperintahkan untuk mengkhususkan, tetapi yang terpenting adalah bulan Muharramnya, karena bulan Muharram sekali lagi adalah salah satu di antara arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah selain Ramadan tentunya yang paling utama. Maka amalan ini seyogyanya kita lakukan terkhusus kepada anak-anak yatim. Bahkan di dalam salah satu hadis baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, satu tawaran yang begitu istimewa dari Nabi. Apa kata Nabi? Atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajataka. Maukah kamu aku tunjukkan satu amalan yang dengan amalan ini hatimu menjadi lembut, menjadi tenang. Wa tudrika hajataka, dan segala hajat keinginanmu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, kuncinya adalah irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik. Sayangi anak yatim, usap kepala anak yatim, wa at'imhu min ta'amika, dan berilah makan anak yatim itu seperti yang kau makan. Yalin qalbuk wa yudrik hajataka, hatimu akan lembut dan hajat keinginanmu akan cepat tercapai. Maka dengan memberikan santunan kepada anak yatim, sesungguhnya ini baru pembelajaran Bapak Ibu. Karena sesungguhnya yang diharapkan oleh agama bukan sekedar menyantuni, tapi mengurusi anak yatim. Maka bahasa dalam hadis adalah kafilul yatim, mengurusi anak yatim dari mulai urusan A sampai urusan Z, dari mulai urusan dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, itu diurusin betul. Dan itulah yang dijanjikan dalam sabda baginda Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku beserta orang yang mengurusi anak yatim itu hakadha. Nabi memberikan sebuah isyarah dengan jari telunjuk dan jari tengah. Itu apa maksudnya? Saking dekatnya derajat antara kafilul yatim, orang yang mengurusi anak yatim, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga. Oleh karena itu, ibu bapak, jamaah sekalian yang saya hormati, jika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rizki, maka alangkah baiknya mari kita investasikan harta itu di jalan Allah. Karena sebenar-benarnya investasi adalah ketika kita berinvestasi dengan Allah, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengeluarkan harta yang kita miliki dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala melalui yang namanya santunan anak yatim. Jadi santunan itu baru belajar untuk menjadi kafil, untuk menjadi orang yang ngurusin anak yatim. Oleh karena itu, di dalam hadis yang lain, bukan hanya sekedar kepada anak yatim, tapi juga kepada hal-hal yang lain. Apa kata Nabi? As-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang senang berusaha semaksimal mungkin membantu janda-janda dan orang-orang miskin, maka kata Nabi, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalladzi yasumu nahar, seperti orang yang di siang harinya berpuasa. Wa yakumul lail, dan di malam harinya dia melaksanakan qiyamul lail. Begitu luar biasa dan agungnya
bagi mereka-mereka yang ada kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkan, bukan hanya anak yatim tapi juga orang-orang miskin, termasuk juga janda-janda yang telah ditinggalkan dan amat butuh perhatian daripada kita sebagai sesama muslim. Oleh karena itu, ibu bapak, jamaah sekalian yang saya hormati, maka bulan Muharram sekali lagi ini bulan istimewa. Bulan Muharram ini bulan yang diagungkan oleh Allah. Bulan Muharram ini pula bulan di mana banyak para nabi memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dengan mengisi bulan Muharram ini dengan amal-amal soleh, maka kita berharap bahwa pertolongan Allah selalu dan selalu Allah hadirkan untuk kita semua, terutama dalam kondisi kita menghadapi kesulitan dalam hidup. Oleh karena itu, ibu bapak, sesuai janji saya tadi sebelum mengakhiri daripada kultum, mari kita bacakan satu doa yang diajarkan ya oleh Nabi Allah Musa alaihissalam ketika beliau sedang kepepet. Doa ini dibaca oleh beliau dan itu dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasoihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang tidur saking nikmatnya ya, kita baca bareng-bareng sehingga kita ada oleh-oleh setelah ngaji. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi biar sempurna. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa ini sebaiknya didawamkan setelah selesai sholat, dibarengkan dengan doa-doa yang sering kita panjatkan. Karena salah satu sirnya doa, rahasia doa, itu sesungguhnya adalah ketika kita dawamkan. Sehebat apapun doa yang diijazahkan oleh seseorang kepada kita, jika doa itu tak pernah didawamkan hanya sesekali saja, maka kekuatan sir daripada doa itu sulit untuk didapatkan. Itu artinya apa? Sesuai dengan sabda baginda Nabi, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang sering didawamkan sekalipun itu sedikit. Maksudnya apa? Rutinitas, terus menerus, kontinuitas, ketersambungan, keberlanjutan dalam konteks kita wirid dan baca doa itu jauh lebih diutamakan. Ibarat orang sholat tahajud setiap malam sekalipun hanya 2 rakaat lebih Allah cintai dibandingkan dengan orang sholat tahajud 12 rakaat seminggu sekali. Jadi lebih utama yang sedikit tapi dawam dibandingkan banyak tapi tidak dawam. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini Allah angkat segala kesulitannya, Allah mudahkan dalam segala urusannya, dan Allah berikan rizki yang halal lagi berkah untuk keluarganya dan menjadikan asbab dan sababiah keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dan bisa menyisihkan dari rizkinya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal man wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala hali haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita sama-sama tutup dengan mengucapkan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.